Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menceritakan kisah kelima dari buku Biografi 35 Kisah Sahabiah Nabi, yakni Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha, buah hati dari Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid yang lahir di Mekah dan diberi nama pemimpin wanita penghuni surga. Fatimah radhiyallahu anha adalah anak yang sangat mirip dengan Rasulullah. Sang ibunda, Khadijah radhiyallahu anha, tidak menyusukan Fatimah pada wanita lain seperti kebiasaan Arab kala itu. Ia susui sendiri putrinya sehingga Fatimah menyerap kesabaran, kecerdasan, kesucian dan sifat-sifat terpuji lainnya dari Khadijah. Suaminya, Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Tahukah teman-teman, Fatimah radhiyallahu anha termasuk golongan wanita yang pertama masuk Islam. Kala itu, tanah Jazirah Arab menggelorkan kekafiran. Fatimah radhiyallahu anha melihat apa yang dilakukan orang-orang seperti menyembah berhala dan perbuatan-perbuatan jahiliyah lainnya. Namun, pada saat yang bersamaan, ia tidak pernah melihat ayahnya sujud kepada berhala dan minum khamar sekalipun. Dengan hati, ia menyelami mata air keutamaan dan akhlak-akhlak baik yang dicurahkan sang ayah dan ibu tanpa paksaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mentari hidayah terbit di atas bumi jazirah dan mengutus Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran berisi kebahagiaan seluruh umat manusia, sang ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang masuk Islam, disusul Fatimah dan saudari-saudarinya. Imam Az-Zarqani menuturkan, intinya tidak perlu dalil yang menunjukkan mereka, yaitu Khadijah, Fatimah dan saudari-saudarinya lebih dulu masuk Islam, karena mereka tumbuh berkembang dalam buah yang terbaik, kebapaan paling mulia, kasih sayang keibuan terbaik, sehingga mereka menurut sifat-sifat mulia sang ayah dan buah akal sang ibu yang tak tertandingi oleh kekuatan akal seorang wanita pun di antara kalangan terdahulu maupun kemudian. Sifat-sifat yang patut kita contoh dari Fatimah radhiyallahu anha adalah sifat malunya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Fatimah radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta seorang pelayan kepada beliau. "Ada perlu apa kau datang, putriku?" tanya beliau. "Aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu," jawab Fatimah. Ia malu untuk meminta kepada beliau dan langsung pulang. Pada tahun berikutnya, ia datang dan mengucapkan kata-kata yang sama. Riwayat yang lain, kisah ini menyebutkan Rasulullah SAW mendatangi Fatimah dan Ali saat keduanya sudah tidur, dan seterusnya hingga akhir hadis. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW kemudian duduk di dekat kepala Fatimah, lalu Fatimah memasukkan kepala di dalam selimut karena malu pada ayahnya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW datang menemui Fatimah dengan membawa seorang budak yang beliau berikan kepadanya. Saat itu, Fatimah mengenakan baju yang jika digunakan untuk menutup kepala, kakinya terbuka, dan jika digunakan untuk menutup kaki, kepalanya terbuka. Saat Nabi SAW melihat sikap Fatimah, beliau bersabda, "Tidak kenapa bagimu yang ada hanya ayah dan budak milikmu. Demi Allah, Fatimah paling layak terhadap penuturan pujangga berikut. Ia laksana naungan yang ia cari-cari di tanah, kala ia berbicara padamu, ia penuhi permintaanmu." Maksudnya, ia tidak pernah mengangkat kepala seakan mencari-cari sesuatu. Semoga dari kisah Fatimah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Cukup sekian kisah Fatimah kali ini. Jangan lupa untuk saksikan kisah sahabiah-sahabiah Nabi berikutnya yang pastinya gak kalah menarik dan inspiratif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.